Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam tayangan syiar kita, YouTube kebanggaan kita, Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi dan selalu berbagi ilmu pengetahuan dan segala kehakikatan, segala hakikat kepada ketuhanan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita wajib belajar dan menuntut ilmu dalam makom tauhid. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan ini, saya selaku Guru Mursyid berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Dengan meningkatnya pemahaman tentang kerahasiaan diri sebagai kodrat yang hakikat bagi Allah, hakiki bagi Tuhan. Tentunya dengan kita mengenal, memahami, menikmati, merasakan. Dalam tayangan beberapa waktu yang lalu, kita sudah mencapai tauhid siriyah, yang mana tauhid siriyah adalah pada makom aku pada dia. Tapi pada waktu dan kesempatan hari ini, sekarang,
saya akan mengajak mengungkap rahasia besar Tuhan pada diri kita. Apa rahasia besar Tuhan pada diri kita? Hanya satu rahasia besar yang mengungkap titian semua rahasia. Rahasia besar Tuhan pada diri disebut dengan napas. Tidak asing lagi kata-kata napas di tengah kehidupan umat. Tetapi mungkin lebih asing lagi kalau kita tidak memahami hanya sebatas perjalanan sebuah hidup dan kehidupan, tetapi kita tidak mengerti apa yang hidup dan apa itu kehidupan. Napas sesuai apa yang dikatakan oleh Allah dalam sebuah qudsinya. Man arafa nafasu wa qad araha illahu. Orang yang mengatakan napas itu adalah Tuhan, maka Tuhannya adalah aku. Bagaimana kita bisa meninjau kembali kerahasiaan tertinggi bagi Allah, yaitu napas, yang mana hidup adalah kuncian tunggal bagi Allah. Hidup adalah kuncian tunggal, tapi kehidupan adalah sifat menunggalnya ketuhanan. Yang menunggal khaula Gusti, yang menunggal kepada ketunggalan adalah kehidupan menuju yang hidup. Tuhan adalah sebuah rahasia besar dalam dua perkara. Kalau kita ingin mengkaji tentang apa itu Tuhan, maka kita wajib mengenal dua perkara, yaitu Tuhan pada hidup yang menghidupkan dan Tuhan pada kehidupan. Tuhan yang menghidupkan dengan Tuhan yang ada pada kehidupan adalah yang menghidupkan kehidupan itu sendiri. Tetapi manusia adalah wujud dari jiwa dan raganya sebagai penampakan, sebagai ashar titik temunya antara kehidupan dengan yang menciptakan hidup. Inilah yang dikatakan wa ma bainahuma. Napas adalah sesuatu rahasia besar. Tidak ada yang lari dari pernyataan napas. Kita akan bahas apa sebetulnya napas itu. Para jemaah hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Napas adalah batin abadi yang disebut dengan ilah, Tuhan. Batin abadi adalah batin yang kekal, abadi dalam kodrat. Tidak ada yang kekal melainkan hidup, yaitu napas. Semua yang diberi napas itu pasti akan mati, tapi tidak ada dalil mengungkapkan napas itu bisa mati. Napas adalah rahasia besar yang terlupakan. Dia tidak menuntut untuk kita membalas kebaikan sebuah napas. Dan dia tidak mengenal masa depan. Dia juga tidak mengenal masa lalu. Tapi dia menyaksikan perjalanan itu.
Napas adalah catatan besar bagi jiwa raganya dalam menjalankan kehidupan. Jiwa raga dalam kajian kita sudah bahas wujud dari batin abadi tersebut berwujud kepada jiwa dan raga. Tetapi dari gemahu yang telah kita kaji mengalir ke dalam napas, dan napas menjadi hayat bagi sekalian alam. Tapi pernahkah kita berpikir semua yang ada butuh napas? Tuhan, umat, makhluk, alam, semua butuh napas. Napas adalah batin abadi. Bercerita tentang Tuhan, masih ada kata Tuhan di atas Tuhan, yaitu aku. Aku, hu, adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad. Ini pendalaman hakikat daripada tauhid. Makanya di dalam tauhid terkandung rahasia besar disebut dengan tauhid wujudi. Tauhid yang membuka keakuan. Aku adalah kata pengawal dari seluruh kata. Kata yang menelan semua kata. Ini adalah perjalanan kerahasiaan Allah dalam wujud aku pada Dia. Kesempurnaan jiwa raga dalam limpahan Dia. Aku tiupkan napasku. Napasku adalah wujudnya aku, dan aku meniupkan napasku yang disebut dengan kehidupan. Dikaji dua perkara, napas di kehidupan dan napas pada yang hidup. Napas yang ditiupkan adalah yang meniupkan napas itu sendiri. Itulah kata aku. Kesempurnaan sifat-sifat yang telah didirikan dengan adanya batin sejati yang turun dan naik menjadi titian bahasa sebagai perjalanan bagi jiwa menuju Dia. Jiwa adalah aku yang menuju Dia. Batin sejati adalah ilahi, sifat hidup bagi Tuhan. Ilahi adalah batin sejati yang menghubungkan jiwa dengan Dia, yang menghubungkan aku dengan Dia dalam tarikan aku dan Allah. Dikatakan dalam wujud Dia adalah Allah, waw, yang terselip di antara hakikat huruf Allah. Dikatakan wa tenggelam, ini sudah dikaji. Tanpa kata yang tenggelam itu yang dituju dalam kalimat Allah, maka sesungguhnya orang itu telah menyembah tulisan. Kalau dia belum kenal dengan apa huruf tenggelam yang ada dalam alif, lam, lam, ha. Nafas, sifat keakuan. Fa adalah sir rahasia, sementara shin adalah hayat yang nyata. Dikaji dalam hukum hijaiyah. Memang kalau bukan dasar tauhid, awal kita mengkaji ketinggian aku pada Dia dan Dia adalah aku. Ini sesuatu yang tidak mudah dicapai. Dengan adanya digemakan gema rahmani yang datang kata dari Dia menuju aku dalam gemahu, di sini lahirlah sebuah rahasia besar. Kita memang tidak mendengar dengan akal, tidak mendengar dengan telinga
apa kata yang terjadi pada nafas. Apa pembicaraan dia di antara kepada umatnya. Dia dengan ciptaannya. Umat bagi Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah wujud. Sementara wujud dari Tuhan yang berkodrat alam adalah nas, manusia yang bersifat Tuhan. Ilahi nas. Ilah adalah suatu nafas batin abadi yang mengalir. Tapi bisakah ilah ya tanpa ilahi hidup? Nafas memang untuk menghidupkan, tapi dia berupa kodrat batin abadi. Yang menghidupkan adalah ilahi batin sejati yang naik dan turun. Naik dia mengantarkan, dan turun dia menerima. Apakah kita sudah tahu apa yang kita antarkan dan yang kita terima? Apakah kita sudah paham? Kita adalah yang dinapasi. Manusia adalah yang dinapasi oleh dia kepada umat. Oleh dia kepada sekalian alam. Manusia adalah asghar. Titik temu wujud Allah yang berwujudkan kepada nur yang lembut. Setelah kita memahami dalam kajian nafas, datangnya kata sir yang mengeluarkan getaran gema rahmani, izzat-izzat awal yang timbul dari kata menuju gema rahmani, tarikan daripada gema hu tunggal yang menunjung tinggi kepada tingkat mencapai ketinggian nur ilahi yang turun menuju kalbi. Di situ pecahlah menjadi nurani. Nurani berdiri berwujud rohani. Rohani melebur menjadi mendirikan ruh pada sekalian alam. Dengan berdirinya rohani maka mengalirlah ruh pada tubuh. Maka ini yang dikatakan ruhu pada batin, ruhi pada nur, ruhani pada jasad. Ini adalah pemahaman tertinggi. Dari mana kita kenal adanya kata sir yang awalnya menjadi kata yang akan digemakan? Bagaimana kenal kita pada batin? Setelah sir ada batin, dan batin berdiri menjadi batin sejati. Dan batinlah melahirkan zat. Zat adalah yang digemakan oleh batin sejati. Ini yang dinamakan gema rahmani atau izzati. Dan gema rahmani inilah yang mencapai ketinggian. Dalam tarikan dia mencapai ketinggian, maka dia menyentuh nur ilahi berupa batin yang sangat lembut, turun menebus ubun-ubun mencapai kalbi. Disitulah tumbuh nurani. Nurani berdiri berhakikat batin al-haq, disebut dengan rohani. Disitulah terjadinya fayakunnya ruhamiyata, ruh-ruh yang diperintah pada tubuh yang ada di seluruh rongga diri.
maka berdirilah tubuh sifat. Penampakan izzati dalam nurani ini yang menjadi jasmani, ruhani yang terlihat dinamakan dengan amruhu atau dikatakan dengan ruhani. Jadi dengan kita memahami rahasia nafas tertinggi, rahasia besar Tuhan, perjalanan mengalirnya nafas dalam gemahu batin murni yang mengalirkan batin sejati, maka di batin sejati tadi, dalam tarikan batin sejati itu terjadi ilahi, yaitu hidup pada Tuhan yang berwujud aku yang hayat nas, ilahi nas. Maka nyatalah izzati melihatkan zahirnya Allah berwujud nur lembut itu. Nur yang lembut adalah yang cair dari rohani, yang di nur pertama yang memuji disebut dengan Muhammad. Ini adalah awal daripada nama nur yang berdiri. Misteri Tuhan yang terkandung di dalam diri. Diri ini sendirilah yang mengkaji sifat abadi adalah bagian dari abadi tersebut. Yang mampu mengkaji daripada keabadian Tuhan yang Maha Esa adalah bagian dari keabadian. Jangan hanya kita bisa mengatakan ada sir, ada batin, ada zat, ada nur, ada ruh. Kalau kita tidak tahu bagaimana perjalanan dari dia pada tak terhingga, meniupkan ruhku, ruhu dinamakan aku adalah ruh pertama yang ditiupkan. Maka ruhku yang aku tiupkan setelah aku berdiri. Dari dia mencapai kesempurnaan bernama aku, baru ada kata ruhku. Tetapi adanya aku adalah hayat ruh pertama yang ditiupkan. Tetapi kehidupan adalah ruh yang ditiupkan oleh aku. Jadi beda kita memahami napas pada dia sebelum ada aku, napas pada kehidupan setelah aku ada. Ini memang harus betul-betul kita paham. Desahan halus, tarekan halus. Bagaimana terjadinya gema-gema halus yang ada di dalam gema besar, yaitu nafas. Sir-sir halus yang ada pada nafas yang tersambung kepada semua ruh. Sudahkah kita pernah tahu apa yang dibicarakan oleh pencipta dengan yang diciptakan? Jiwa ini terlena dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia nikmati. Dia tidak bisa mendengar lagi percakapan Tuhan dengan kehidupannya. Semesta alam rahmani, getaran zat daripada Allah menuju alam disebut dengan gema rahmani. Itulah yang mewujudkan sebuah yang hidup dinamakan rahim, rahmani rahim. Berasal dari getaran aku, dari gema rahmani, izzati yang terlihat dan berwujud sehingga terlihat dalam bentuk gema-gema halus hayat disebut dengan rahim. Bagaimana kita memperjalankan bismillah itu kalau kita tidak tahu perjalanan rahasia terbesar Allah, yaitu nafas. Menghadirkan wujud Allah Rahmani Rahim dengan kita memahami perjalanan kerahasiaan daripada nafas,
adalah batin sejati yang alif tidak bisa ditinjau dari sisi kaji manapun. Hanya dengan kemampuan dimensi diri kita sendiri pencapai titik ketuhanan, barulah kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Allah di muka bumi untuk mengetuk hatimu. Siapa kamu sebenarnya? Kalau kita menyadarkan diri, alam menyadarkan diri kita agar kita tahu siapa kita dengan bencana, dengan masalah yang diciptakannya. Musibah itu lebih baik bagi orang berilmu, tapi ketakutan bagi orang yang tidak berilmu. Karena musibah adalah membangkit dan menyadarkan kita akan siapa kita sebenarnya. Aku bukan sebuah rahasia yang tersembunyi, tapi aku adalah yang tertutupi oleh besarnya rasa keumatanmu. Kesombongan dirimu yang membuat aku tidak lagi engkau kenal. Napas adalah Tuhan yang mengalir di dalam dirimu. Tuhan yang mengalir pada dirimu disebut batin abadi. Tapi yang naik dan turun batin sejati adalah hidupnya Tuhan. Ini yang dimuntahkan dan disampaikan dan ditiupkan kepada tiga kodrat pada alam kehidupan. Hati, akal dan nafsu. Pegangan kehidupan. Tetapi diri jiwa raga ini adalah napasku yang aku datangkan. Tetapi yang aku tiupkan adalah napasku. Artinya antara dia meniupkan aku dan aku meniupkan napasku, maka terjadilah suatu kodrat. Wama bainahuma, berdirilah di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku jadikan engkau di antara keduanya. Inilah sebuah wujud yang berwujud dan terlihat dalam bentuk maujud. Wujud itu juga dan maujud dia itu juga. Bahasa ini memang memusingkan atau membingungkan. Tetapi bagi engkau yang telah menyaksikan, yang telah mengalami dan menjalankan, bahasa ini adalah bahasa yang tidak bisa dan mampu diikuti oleh syaitan. Sesungguhnya kekuatan bahasa munajat itu sangat ditakuti dan tidak dipahami oleh iblis, syaitan dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah paham apa itu napas, napas adalah perjalanan batin sejatinya dia yang akan bertajali kepada kodrat jiwaku sendiri. Maka leburlah napas dalam bentuk jiwa dan diikat dalam bentuk satu raga. Maka jiwa adalah raga terlihat, raga itu adalah jiwa yang terlihat. Inilah yang dialiri oleh sir kata awal yang mana menggemakan rahmani zat, izzati awal, dan digemakan menuju ketinggian nur ilahi. Nur ilahi adalah suatu batin hidup yang diturunkan kepada alam sifat dan zat adalah khalbi. Disitulah lahirnya nurani. Nurani inilah yang berdiri, berwujud ruhani, dan ruhani yang akan mengalirkan semua
ruhamiyata, ruh yang mengalir pada tubuh. Barulah di situ ditiupkan tiga perkara kehidupan tadi. Ruh kehidupan adalah ruh dari aku, tapi aku adalah ruh yang ditiupkan oleh dia. Ruhku. Maka dengan demikian kita memahami siapa yang bernapas dalam dirimu. Jangan kita berpikir manusia adalah suatu makhluk yang bernapas, tapi manusia dinafasi. Siapa dari mana dia tarik dan kemana dia keluarkan. Bisa jadi yang kamu hisap yang tidak kamu suka. Bisa jadi yang kamu tiupkan, yang kamu hembuskan adalah yang disukai. Maka itu terbalik di dalam menikmatinya. Karena tidak kita desahan dan bahasa-bahasa halus, gema-gema halus yang ada di dalam napas, tidak mampu jiwa kita mendengar, karena jiwa kita sudah mati. Meskipun napas kita hidup, tapi jiwa kita mati. Jadi tidak bisa menerima sinyal, tidak bisa menerima syafaat Allah, sehingga terkatung-katung di antara keduanya. Masih di antara keduanya, cuma di antara keduanya yang terkatung-katung dalam hidup dan antara yang menghidupkan dengan kehidupan. Kalau Tuhan adalah hidup dan kehidupan, kalau Tuhan belum bicara dengan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan terkatung-katung di antara yang menghidupkan dengan kehidupan. Jiwa adalah sesuatu yang berkehendak, tetapi kalau jiwa itu tidak ada, maka kekuatan hidup kita tidak mampu menerima hikmah dari Allah. Kalau hikmah dari Allah kita tidak mampu terima, bagaimana bisa kita memahami apa kata yang ada pada napas? Napas kita tahu adalah gemahu, gema tunggal. Di dalam gema tunggal terdapat gema-gema halus, lintasan dunia, lintasan akhirat yang ada di dalam napasmu. Sehingga kita tidak paham akan itu, maka kita terjadi suatu kehidupan di antara semuanya. Kita tidak bisa lagi menjalankan syafaat Allah. Kita tidak mampu lagi menjalankan wasilah-wasilahnya Allah. Karena kita adalah jiwa yang mati. Kita tidak mampu lagi mengalirkan batin sejati, batin abadi mengalir dalam gema antaran batin murni yang mengalir kepada batin abadi. Batin abadi tidak mampu mengalirkan ilahi batin sejati sebagai hidup kepada semua alam. Maka manusia itu belum digolongkan hayatnya Allah. Karena napasnya belum berbicara. Maka dikatakan man arafa nafasu faqad araha ilahu. Orang yang tidak mengenal napas itu adalah Tuhan, maka Tuhannya bukanlah aku. Mari kita sama-sama memahami, mempelajari rahasia napas. Siapa napas ini sebenarnya? Dia tidak pernah menutup dan dia diam, tapi dia memiliki catatan terhadap perbuatan jiwa dan raganya. Kegelisahan hidup adalah kegelisahan jiwa yang tidak mengenal Tuhannya. Jauhnya dari nikmat itu adalah setelah tidak mampu lagi dia menyampaikan kata-kata Tuhan kepada alam.
maka jiwa yang berkehendak ini terhenti di antara itu, terbengkalai di dalam hidup, jauh dari kehidupan karena bermasalah dengan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi batin sejat, batin abadi yang terlihat. Di dalam dirinya tidak mengalir batin sejati. Bagaimana gemamhu batin murni bisa mengalir ke seluruh alam? Maka manusia bukan seorang khalifahnya Allah kalau kekhalifahannya tidak membawa hidup kepada semesta alam. Bahkan alam tidak segan-segan memberikan musibah, peringatan keras kepada kodrat Tuhan yang telah melupakan Tuhan. Ini yang dikatakan manusia adalah orang yang tersesat di rumahnya sendiri. Apa yang dimaksud tersesat di rumahnya sendiri? Di dalam diri dia tidak tahu bilik-bilik, tidak lagi tahu dia ruang-ruang Tuhan, ruang-ruang ketuhanan, ruang-ruang alam. Ini yang membuat dia lalai. Dengan kelalaiannya, maka nikmat Tuhan terputus kepada dirinya. Dia tidak mampu lagi menjalankan nikmat wakilnya Allah, wa nikmat nasirnya Allah. Dia tidak wakil yang dari rahasia Allah. Cuma dia mengaku wali Allah, tetapi tidak rahasia Allah. Wali yang tidak berasal dari rahasia Allah tidak akan mampu membuka. Hanya Tuhan yang bisa cerita Tuhan. Hanya Allah yang bisa menceritakan Allah. Artinya hanya kodratku yang mengenal aku. Tidak ada pemahaman yang bisa tanpa izin Allah. Al-Baqarah 269. Dengan kita tahu apa itu napas, ternyata semua bernapas. Ruh pun bernapas. Karena napas adalah batin abadi. Dialah yang menghubungkan jiwa itu kepada dia. Dia yang menghubungkan aku dengan dia. Dengan demikian, kita tidak akan lagi mampu menghadapi gejolak kehidupan. Kenapa? Karena kita terputus dari yang menghidupkan. Kita tidak lagi menjadi suatu askor, sesuatu yang menyimpan, sesuatu yang memberi wujud, mewakili semua perbuatan wujud. Maka di antara keduanya ini adalah terkatung-katung. Untuk itu, marilah sama-sama kita menyadari kembali, mengkaji kembali berapa pentingnya mengenal nafas. Banyak yang mengatakan zikir nafas. Tidak ada zikir nafas kecuali kamu tidak bisa melupakan dari mana nafas dan apa wujudnya pada diri. Itulah hakikinya nafas. Suatu perjalanan yang tidak bisa lagi dilupakan. Ini yang dikatakan zikir nafas. Bukan ke atas dan ke bawah. Kalau ada nafas ke atas, mati yang di bawah. Kalau ada nafas ke bawah, mati yang di atas. Hakikat tidak akan mengantarkanmu kepada suatu rahasia besar. Tetapi rahasia besar itulah yang harus diungkap dalam diri kita. Insya Allah. Mari kita ikuti perjalanan bimbingan belajar dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah. Tuntunan-tuntunan kalam-kalam yang sufi yang kita bagikan kepada semua jemaah demi meningkatkan ketakwaan untuk melebur diri di dalam gemahu
Tidak ada lagi upaya di dalam pencarian melainkan lebur di dalam diri itu sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan yang belum memahami tingkat tauhid, maka belajarlah. Kalau masih wujud, perwujud dan maujud, maka kita harus kembali kepada rahasia tertinggi, yaitu yang ada sebelum wujud itu ada, adalah aku. Dia yang menjadikan aku, maka apabila dia telah bertajali kepada aku, maka baru adalah kata rohani. Dan setelah dia hidup pada aku, baru adalah kata rohani. Semua dikumpulkan pada kodrat yang hidup, baru ada kata rohani. Tapi bagaimana perjalanan perkara tauhid? Jangan hanya kita sampaikan dalam sebuah kalam, tapi kita tidak mengalami kalam itu. Maka sesungguhnya kita telah tersesat dalam kalam. Orang yang bisa menyampaikan kebenaran setelah orang itu mengalami kebenaran tersebut. Insya Allah, mari kita sama-sama belajar, berbagi. Insya Allah, demi meningkatkan ketakwaan kita. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Bagi saudaraku, hadirin dan hadirat, yang ingin bergabung dalam bimbingan belajar, silakan menghubungi nomor telepon yang ada dalam layar deskripsi Buya Pasaman Timur, YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita akan selalu berbagi dalam bimbingan belajar. Gema-gema yang terjadi pada perjalanan ketuhanan, rahasia dia pada aku dan wujud aku pada dia, mengantarkan siapa kita sebenarnya. Kita telah tersesat di rumah sendiri. Kita tidak tahu lagi diri siapa yang kita pakai. Kita tidak tahu lagi wujud diri apa yang kita pakai. Dan siapa itu napas yang kita tarik. Dan siapa napas yang kita tiupkan. Ini bukan pekerjaan Tuhan lagi kalau kita tidak memahami. Sementara kita adalah pekerjaan Tuhan yang nyata pada Tuhan itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalili, Sumatera Barat. Dengan ini akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.